Ya, pada definisi perusahaan, menurut Abdul Qadir, dalam pengantar hukum bisnis, perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Jadi dalam perusahaan itu pasti kita akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan itu akan membuahkan hasil. Entah itu untuk perseorangan maupun dalam bentuk organisasi atau kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf B menyatakan bahwa setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Ya, yang pertama, kategori perusahaan itu berdasarkan dengan jumlah pemilik. Nah, perusahaan dagang biasanya di sini perusahaan perseorangan, dan yang kedua adalah perseroan atau persekutuan. Nah, kemudian yang kedua adalah berdasarkan status hukum. Nah, berdasarkan status hukum, perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu berstatus badan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, berstatus badan hukum dapat dimiliki oleh swasta maupun negara dalam bentuk PT, kemudian tidak berbadan hukum dimiliki oleh swasta, biasanya di perusahaan dagang, firma, atau CV. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah berdasarkan pemilik modal. Ada perusahaan swasta, swasta nasional, swasta asing, dan swasta campuran, kemudian perusahaan negara atau badan usaha milik negara, atau kita sering sebut dengan BUMN itu sendiri. Nah, yang keempat kategorinya berdasarkan dengan bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, perusahaan yang tidak berbadan hukum atau di sini bisa disebut dengan persekutuan perdata, firma, dan CV. Kemudian perusahaan yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, perum, dan persero. Ya, di setiap kategori perusahaan tersebut yang berbadan hukum, maka terdapat perundangan dalam hukum bentuk perusahaan tersebut. Yang pertama adalah persekutuan perdata. Kita melihat di KUH Perdata. Itu sama halnya dengan kita melaksanakan perjanjian atau kontrak seperti di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian untuk firma dan CV itu melihat dari KUH Dagang. Kemudian untuk perseroan terbatas melihat pada Undang-Undang mohon maaf, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian untuk koperasi, awalnya kita memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, namun diperbarui di tahun 2012 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Perubahan ini dibarengi dengan perubahan logo pada koperasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah BUMN. BUMN memiliki perundang-undangan tersendiri ya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Ya, sebelum kita masuk pada bentuk perusahaan itu sendiri, maka ada baiknya kita mempelajari ciri-ciri tentang perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan bukan badan hukum memiliki dua ciri, yaitu pengusaha swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerjasama. Kemudian yang kedua dapat menjalankan bidang usaha perekonomian dalam kurung perindustrian, perdagangan, dan perjasaan. Kemudian untuk perusahaan yang berbadan hukum, ini perusahaan itu yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha dalam kurung bisa dalam swasta maupun negara yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang memiliki kekayaan tersendiri, ada tujuan tertentu, memiliki interest atau mempunyai tujuan mendapatkan laba, kemudian anggaran dasar disahkan oleh pemerintah dan adanya organisasi yang teratur. Kemudian kedua, dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian, termasuk perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Kemudian untuk perusahaan perseorangan, bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur dalam undang-undang, tapi eksistensinya diakui pemerintah dalam praktik usaha. Nah, perusahaan perorangan ini eh, karena bentuknya akan dalam bentuk kerjasama, maka kita bisa melihat dalam KUHP Perdata. Seperti itu. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau tadi dalam bentuk perusahaan kategorinya kita masukkan dalam perusahaan dagang. Nah, perusahaan perseorangan dalam sebutan lain dalam bahasa Inggris yaitu sole traders dan dalam sebutan Amerika itu adalah sole proprietorship. Nah, kemudian menurut Purwo Sucipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat perdagangan dalam perusahaan perseorangan diterima. Nah, dalam praktik sebagian perusahaan perseorangan pendirian menggunakan akta otentik.
Nah, aset dimiliki perseorangan dan tanggung jawab hutang perusahaan secara pribadi. Kemudian, pekerja merupakan wakil atau pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan kontrak kerja. Nah, yang pertama contoh perusahaan adalah perusahaan perseorangan itu adalah PD atau perusahaan dagang, UD perusahaan usaha dagang, kemudian PO perusahaan otobas. Nah, untuk PB ya silahkan cari pengertiannya dan silahkan jawab di forum. Menurut pasal 6 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan perseorangan termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran kecuali yang pertama diurus, dijalankan atau dikelola pribadi oleh pemiliknya hanya mempekerjakan anggota keluarga. Kemudian tidak wajib memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang terbit pada instansi berwenang. Kemudian yang ketiga, benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. Dan yang keempat, bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Nah, kewajiban dari perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan ini adalah melakukan pembukuan dan pembayaran pajak. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Silakan teman-teman melakukan proses pencarian tersendiri ya. Silakan jawab kelebihan dan kekurangannya pada kuis yang sudah saya sediakan. Selanjutnya masuk pada persekutuan perdata atau MASCAP. Nah, di sini persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan yang dimaksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh keduanya. Nah, ini termasuk dalam pasal 1618 KUH Perdata. Nah, cara mendirikan hanya dengan perjanjian atau kontrak saja. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan perusahaan perdata itu ada dua, yaitu jaran statutory dan jaran mandatory. Nah, berakhirnya persekutuan perdata jika lewat masa waktu manakala persekutuan perdata didirikan. Nah, musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan didirikan. Kemudian yang ketiga, kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu untuk membubarkan persekutuan ini. Kemudian salah seorang sekutu meninggal atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya, persekutuan firma atau FA atau bisa disebut dengan partnership. Nah, persekutuan firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nah, ini masuk dalam pasal 16 KUH Dagang. Firma artinya nama bersama, yakni nama sekutu yang dijadikan nama perusahaan. Untuk kelebihannya adalah kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para sekutunya. Kemudian yang kedua, pendirian relatif lebih mudah, baik dengan akta maupun tidak dengan akta pendirian. Kemudian yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Nah, kekurangannya sendiri adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua, kerugian yang disebabkan oleh sekutu harus ditanggung bersama. Dan yang ketiga adalah kelangsungan perusahaan tidak menentu. Nah, ciri-ciri firma, ya, teman-teman bisa baca sendiri ya, ada 4 poin. Oke, kita next ke bentuk perusahaan berikutnya. Ya, pada kali ini kita akan menjelaskan komanditire Vennootschap, yaitu CV atau persekutuan komanditer. Nah, dalam bahasa Inggris, CV juga disebut dengan Limited Corporation. Definisi dari CV adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer atau dapat dikatakan sebagai bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Nah, terdapat dua sekutu ya dalam CV, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Keunggulan CV sendiri yaitu kemampuan manajemen lebih besar, proses pendirian lebih mudah, modal yang dapat dikumpulkan lebih besar. Nah, untuk kelemahannya adalah sebagian sekutu yang menjadi persero aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian yang kedua, sulit untuk menarik modal kembali. Dan yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Nah, CV sendiri terdapat 3 macam, yaitu CV diam-diam, CV terang-terangan, dan CV dengan saham. Nah, untuk CV diam itu adalah tidak menyatakan secara terang-terangan bahwa dia merupakan CV, tapi pelaksanaannya seperti CV.
Nah, namun ketika CV itu terang-terangan, dia akan menyatakan dengan jelas kepada pihak ketiga bahwa dia termasuk badan hukum dengan bentuk CV. Kemudian, CV dengan saham menyatakan diri sebagai CV secara terang-terangan kepada pihak ketiga, namun bentuk permodalan menggunakan pembagian saham. Kemudian selanjutnya adalah perseroan terbatas. PT bisa kita singkat ya, atau dalam bahasa Inggris is Limited Liability Company, dan dalam bahasa Belanda Namluspetnoset. Nah, PT merupakan sebuah perusahaan publik atau perusahaan go public. Jadi sahamnya dapat dimiliki oleh orang banyak. Nah, terdapat tahapan dalam pendirian PT sendiri, yaitu tahapan akta notaris, tahapan pengesahan, tahapan pendaftaran pada perusahaan, kemudian tahapan pengumuman dalam tambahan berita negara. Nah, organ-organ yang wajib dimiliki oleh PT adalah rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah direksi, dan yang ketiga adalah komisaris. Direksi itu adalah melakukan kegiatan eksekutif atau melaksanakan pelaksanaan sehari-hari, namun komisaris hanya sebagai pengawas. Kemudian PT dapat dibubarkan atau dilikuidasi jika bubar karena keputusan pemegang saham. Jadi itu diputuskan dalam RUPS. Kemudian bubar karena jangka waktu berdiri telah habis. Kemudian yang ketiga adalah bubar karena penetapan pengadilan. Jika pembubaran PT harus dilakukan, maka wajib mengangkat seseorang atau lembaga likuidator yang akan membereskan perbubaran tersebut. Nah, kalau pengertian PT itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan oleh berdasarkan perjanjian. Nah, di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, masuk pada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan sebuah PT yang pemegang kendali terbesarnya adalah pemerintah. Perusahaan BUMN seringkali merupakan bentuk usaha yang menyangkut dengan kepentingan umum. Contohnya seperti PLN, Perusahaan Listrik Negara, PDAM, Perusahaan Distribusi Air Minum, dan segala macamnya. Semua yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Nah, kemudian dalam perkembangannya, BUMN mengambil beberapa bentuk seperti perum atau perusahaan umum dan persero atau perusahaan perseroan. Nah, pelaksanaannya terdapat secara rinci diatur dalam Undang-Undang BUMN itu sendiri. Nah, untuk kuis silahkan masukkan tahun berapa dan nomor berapa undang-undang itu mengatur tentang BUMN. Ya, silakan akses kuisnya. Untuk selanjutnya adalah koperasi. Di sini merupakan salah satu perusahaan dengan bentuk hukum ya. Nah, koperasi memiliki badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang, perseorangan, atau badan hukum dalam bentuk koperasi, di mana kegiatannya berdasarkan dengan prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan asas-asas kekeluargaan untuk mencapai keanggotaan secara makmur. Nah, di sini prinsip-prinsip koperasi itu yang pertama, yang ini paling penting ya, adalah prinsip sukarela terbuka bagi para anggotanya. Kemudian yang kedua, sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya. Kemudian ketiga, sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding atau proporsional dengan besarnya jasa para anggota koperasi pada koperasinya. Kemudian yang keempat, mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota. Dan yang kelima, prinsip kemandirian, swakarsa, dan swasembada. Nah, terdapat peraturan yang berkaitan dengan koperasi. Bisa teman-teman lihat tadi ya di slide keempat kalau tidak salah. Nah, koperasi juga merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Karena koperasi ini juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisah ya dengan yang namanya UMKM. Ya. Yang terakhir, perusahaan dengan badan hukum yaitu yayasan. Definisi yayasan sendiri adalah suatu badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan. Nah, tujuan yayasan ini harus berupa kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, termasuk banyak sekali bentuk pendidikan atau universitas itu memiliki yang namanya yayasan pendidikan tersendiri. Nah, di sini termasuk terikat dalam definisi yayasan dan peraturan terhadap yayasan itu sendiri.
Nah, dalam bahasa Inggris, yayasan disebut dengan foundation dan dalam bahasa Belanda disebut dengan stichting. Nah, yayasan merupakan badan hukum, maka seluruh pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan. Nah, kemudian proses pendiriannya adalah tahapan surat wasiat, tapi itu tidak wajib. Kemudian selanjutnya adalah tahapan akta notaris. Yang ketiga adalah tahapan pengesahan dan yang keempat adalah tahapan pengumuman. Nah, untuk organ yayasan sendiri yang wajib ada adalah pembina. Pembina dapat melakukan perubahan atas anggaran dasar yayasan, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus, penetapan kebijakan umum dan pengesahan program kerja, serta penetapan keputusan tentang penggabungan atau pembubaran yayasan tersebut. Nah, kemudian untuk pengurus itu dapat melakukan pengelolaan terhadap tugas anggaran dasar. Biasanya terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota yang membantu lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengawas, yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat dalam proses pengelolaan anggaran dasar. Nah, hal ini sama dengan permasalahan di organ di dalam apa namanya perusahaan, yaitu direktur dengan komisaris. Nah, kalau direktur itu sama dengan pengurus, kemudian kalau komisaris itu sama dengan pengawas. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan perseorangan, yang kemudian muncul menjadi UD, PD, PO atau PB, kemudian persekutuan, yang kemudian muncul persekutuan perdata, persekutuan firma, komanditer, dan perseroan terbatas. Kemudian yang ketiga adalah badan hukum. Nah, di sana terdapat perseroan terbatas, termasuk di dalamnya adalah BUMN, kemudian koperasi dan yayasan.